Ada sebuah rahasia yang sedikit barangkali kita ketahui, yaitu rahasia selalu mencapai target sales sesuai dengan rencana kita. Saya akan menyampaikan preview untuk merchandising advance class ya. Jadi ini materi advance jika Anda sudah mempelajari materi merchandising. Ada banyak sekali materi-materi dari divisi merchandising. Barangkali yang terbanyak yang ada di Udemy, tetapi yang akan saya bahas kali ini adalah sebuah rahasia bagaimana pebisnis retail dengan menggunakan the power of merchandising bisa memastikan pencapaian target yang hampir bisa dipastikan bila mana yang saya sampaikan ini dikerjakan atau dilakukan ya. Saya akan share layar saya. Nah, sudah terlihat ya. Saya kasih judul Rahasia Selalu Mencapai Target Sesuai Rencana. Ini adalah materi advance ya. Jadi, jika Anda belum pernah mengikuti materi-materi merchandising yang sebelumnya, Anda bisa mengikuti dan sudah tayang di rangkaian Retail Excellence Series Workshop yang ada di udemy.com ya. Jadi ada hari ini per hari ini ada 37 materi semuanya tentang retail ya. Saya kasih judul Retail Excellence Series Workshop yang Anda bisa akses dengan waktu yang sangat fleksibel karena Anda bisa akses kapanpun Anda mau. Anda bisa ulang-ulang jika Anda merasa bahwa materinya perlu diperdalam, Anda bisa ulang lagi, dan Anda akan mendapatkan perspektif baru setiap kalinya. Apa saja yang dipelajari di materi ini, nanti materi lengkapnya Anda ikuti di udemy.com. Nanti pada kolom komen akan saya berikan link jika Anda merasa materi ini bermanfaat buat Anda. Apa apa saja rahasia untuk mencapai target sesuai rencana Anda? Yang pertama, kita lihat dulu apa saja yang akan saya bahas ya. Mengapa kita tidak mencapai target? Nah, ini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kita tidak bikin rencana. Kalau tidak ada rencana, biasanya kita tidak terlalu bersemangat untuk mencapai target tersebut. Atau orang-orang yang kita harapkan untuk mencapai target karena tidak diberitahu, tidak ada keputusan berapa target yang mau dicapai, maka mereka tidak mengejar. Karena rencana adalah sebuah keputusan, ya. Ketika Anda mengambil keputusan dan Anda menyampaikan kepada orang-orang Anda, mereka menjadi tahu berapa yang harus dicapai. Jadi bikinlah rencana. Yang kedua, orang tidak mencapai target karena tidak menghitung budget pembelian. Ada target penjualan, tetapi tahukah Anda bahwa target penjualan itu hanya mungkin jika Anda membuat budget pembelian. Kita ini kan pedagang. Yang kita jual itu kan barang yang kita beli. Kalau Anda tidak beli, Anda tidak bisa jual. Anda tidak beli dalam jumlah yang benar, berikutnya, jika Anda tidak membeli dengan benar, dengan tepat, dengan right, maka kemungkinan besar Anda juga gagal. Jadi kalau kita sudah punya budget, kita bisa mencapai target. Tidak juga, karena ada yang dikatakan eksekusi.
Jika Anda gagal mengeksekusi pembelian Anda dengan benar, mana mungkin targetnya bisa tercapai? Seperti saya katakan tadi, Anda bisa mencapai target yang Anda rencanakan hampir pasti jika Anda kerjakan apa yang saya sampaikan di materi ini, ya. Lanjut ya. Nah, ketika kita merencanakan penjualan, kita sudah tahu ya, kita harus lakukan dengan SMART. Bagi Anda yang baru pertama kali dengar, SMART itu adalah singkatan dari spesifik, harus jelas, harus sangat spesifik, didefinisikan secara jelas, harus terukur, ya, atau bisa diukur. Kemudian achievable, artinya target penjualan yang Anda canangkan memang bisa dicapai, ya, sangat mungkin dicapai. Berikutnya adalah relevan atau berhubungan. Yang Anda beli adalah produk-produk yang relevan dengan target pasar Anda dan timely, terikat pada rentang waktu, ya. Target yang Anda susun ada rentang waktunya untuk 1 bulan, yang kemudian akan membentuk 1 quarter dan membentuk 1 tahun pada akhirnya. Nah, kita lanjutkan ya. Jenis-jenis barang dagangan. Kita akan bahas jenis-jenis barang dagangan sebelum kita mampu mengelolanya. Karena sebagai pedagang sebenarnya kita ini mengelola merchandise atau barang dagangan. Itulah sebut kenapa divisi yang mengelola barang dagangan itu disebut merchandising. Divisi yang mengelola barang dagangan. Nah, ada beberapa jenis barang dagangan dan kita harus punya definisi yang jelas. Jenis-jenis barang dagangan, satu, barang yang berkontribusi 80% dari total penjualan kita, kita kelompokkan itu menjadi barang-barang yang disebut barang fast moving. Kemudian, ada 20% lagi dari total penjualan dan dia kita sebut sebagai barang slow moving. Ini adalah hukum Pareto. Pareto mengatakan di dalam sebuah populasi akan terjadi perbandingan 80-20 atau 20-80. Sejago-jagonya Anda jualan, akan ada barang yang 20% dari total barang kita yang memberi kontribusi penjualan sebesar 80% dan sisanya memberikan kontribusi penjualan hanya 20% saja. Nah, barang yang memberikan kontribusi terbesar yaitu 80%, itulah kelompok barang-barang fast moving items. Sementara barang yang meskipun banyak 80%, tetapi hanya memberikan kontribusi terhadap penjualan sebesar 20% saja, maka kita sebut itu kelompok barang slow moving. Berikut, tetapi di dalam perjalanan kita juga memasukkan atau membeli barang-barang baru, ya. Nah, barang-barang baru ini kita harus definisikan. Bila mana barang itu disebut baru, manakala barang yang kita beli tersebut belum melewati usia 3 bulan, maka dia masih disebut barang baru. Bagaimana kalau barang baru itu menyumbang sales yang 80%? Maka barang baru tersebut sudah masuk ke dalam kelompok barang fast moving, ya. Barangkali ada yang bertanya begitu ya. Lalu ada juga barang mati. Kita harus definisikan dengan jelas salah satunya. Ini salah satu ya, tidak harus definisinya seperti ini. Barang mati adalah barang yang
Secara penjualan, tidak ada penjualan. Atau penjualannya nol, 3 bulan berturut-turut, tidak ada sales, maka dia disebut barang mati. Boleh nggak Pak ukurannya lebih cepat? Katakan dalam 1 bulan, tidak ada penjualan sama sekali. Boleh. Ada kelompok barang yang demikian cepatnya, 3 bulan sudah akan berganti model, sehingga 1 bulan sudah menjadi taruhan besar, ya. Jadi boleh nggak kita menetapkan 1 bulan tidak ada penjualan satupun dia disebut barang mati? Boleh. Boleh nggak lebih panjang? Boleh. Tergantung seberapa kuat Anda menahan barang mati tersebut. Karena barang mati sama dengan uang mati. Ya. Apalagi yang akan dibahas di dalam merchandising advance class, yaitu budget pembelian. Kalau Anda tadi punya rencana penjualan, maka Anda harus merencanakan pembelian, menganggarkan pembelian. Dan ini salah satu dari rencana kerja di dalam divisi merchandising, ya. Setelah Anda tahu jenis-jenis barang, sekarang lebih gampang Anda memberikan prioritas kerja. Berikan prioritas kerja Anda kepada barang-barang yang fast moving. Setelah itu, Anda harus memastikan bahwa ketersediaan barang FMI atau barang fast moving item tidak boleh rendah. Usahakan mencapai minimal 70% dari total persediaan inventory kita. Boleh kurang. Semakin kurang di bawah 70% semakin buruk kinerja Anda. Usahakan minimum 70, lebih tinggi dari 70% lebih bagus. Ya. Bagaimana dengan barang slow moving? Barang slow moving di luar barang baru dan barang mati maksimum maksimum 20% dari total persediaan barang kita. Semakin sedikit semakin baik. Kalau dia lebih sedikit berarti fast moving kita yang lebih tinggi. Nah, tadi kan juga ada barang-barang baru. Barang-barang baru tergantung ya bisnis Anda. Kalau bisnis Anda syarat dengan produk-produk fashion, barangkali bisa menyentuh sampai maksimum 7%. Jadi 5-7% adalah ukuran yang wajar untuk barang-barang baru dari total persediaan barang kita. Bagaimana dengan barang mati? Nah, barang mati itu seharusnya cepat kita atasi. Nah, ini ada sebuah angka yang kira-kira masih dalam batas wajar, dalam batas aman jika Anda memiliki barang mati. Jangan lebih dari 3%. Di sini dikatakan maksimal 3% dari persediaan barang kita. Jadi, tadi Anda sudah memiliki rencana penjualan. Sekarang kita akan membahas budget pembelian. Makanya kita harus tahu dulu ketersediaan barang kita, komposisi inventory kita, inilah adalah komposisi yang sehat. Yang saya sampaikan di layar ini adalah komposisi yang sehat. Ya, di dalam materi yang akan dibahas di Udemy, lebih Anda akan mendapatkan penjelasan yang lebih dalam lagi. Kita lanjut dulu ya, apa yang akan kita pelajari. Syarat mencapai target. Tadi kan saya menjanjikan bahwa Anda bisa mencapai target yang Anda rencanakan jika Anda memiliki kondisi yang ideal. Pertama, komposisi barang yang ideal. Apa itu komposisi barang ideal? Yang slide sebelum ini tadi. Anda harus memiliki fast moving minimum 70%, lebih tinggi lebih baik. Slow moving Anda jangan lebih dari 20%. Barang baru Anda ya antara 5-7%. Kemudian barang mati Anda tidak boleh lebih dari 3%. Itu yang disebut komposisi barang ideal.
Berikutnya adalah kecukupan inventory sesuai inventory turnover yang terbentuk. Nah, di dalam workshop nanti, Anda akan diberikan template. Bagaimana inventory turnover Anda menjadi sangat menentukan berapa banyak ketersediaan barang Anda harus disediakan. Dan itulah yang nanti melahirkan budget pembelian Anda. Yang terakhir, syarat untuk mencapai target. Anda sudah memiliki fast moving items. Anda sudah tahu kelompok barang fast moving. Barang fast moving adalah 20% dari total total assortment kita yang memberikan sales contribution atau kontribusi penjualan sebesar 80%. Artinya, sebagian besar dari penjualan kita adalah dari barang fast moving. Makanya barang fast moving jangan sampai banyak yang kosong, ya. Serendah mungkin, ya. Upayakan tidak lebih dari 5% dari FMI kita yang kosong. Tidak boleh lebih dari 5%. Dari mana saya dapat ukuran ini? Dari best practice, ya. Dari pengalaman panjang di bisnis retail, saya memiliki batas toleransi yang relatif aman. Jika Anda tidak melampaui 5% kekosongan FMI, sales Anda lebih mudah untuk dicapai. Ya. Nah, itulah materi-materi yang akan dibahas di kelas Merchandising Advanced Class. Nanti saya akan berikan link di komen dari video ini sehingga Anda bisa mengikuti. Bagi Anda yang serius ingin mendalami ilmu merchandising, maka saya sangat anjurkan Anda untuk mempelajari materi ini. Ya, dan saya informasikan bahwa materi yang Anda bisa daftar di udemy.com sebenarnya adalah materi yang sangat baik untuk Anda miliki. Kenapa? Anda bisa gunakan itu untuk mendidik diri Anda sendiri, dan Anda bisa gunakan materi yang sama untuk mendidik tim Anda. Seperti Anda ketahui, merchandising adalah jantung perusahaan, dan tentu saja Anda akan memiliki beberapa orang yang bertanggung jawab untuk divisi, yang akan bertanggung jawab pada kelompok kategori barang yang Anda jual, dan mereka haruslah orang-orang yang mampu, orang-orang yang memahami apa yang harus dilakukan. Kegagalan kita mencapai target penjualan sebagian besar adalah kegagalan oleh organ jantung kita, yaitu divisi merchandising. Itu adalah analogi yang sangat tepat. Divisi merchandising memompakan barang kepada cabang-cabang kita. Jika jantung kita lemah, lemah itu karena tidak berfungsi, disfungsional, bisa juga karena inkompeten, karena tidak paham, tidak mampu menjalankan pekerjaannya. Ya, jadi saya sarankan Anda untuk mendaftar di materi Merchandising Advanced Class dan gunakan ini untuk memampukan, untuk mendidik, untuk mendevelop merchandiser Anda, buyer-buyer Anda. Dengan materi yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Anda dapat gambaran apa yang akan dibahas. Materi tersebut agak teknis ya, karena di dalamnya akan mengajarkan Anda bagaimana menyusun budget, mulai dari sangat sederhana, setahap demi setahap, dan diberikan juga template worksheet yang siap pakai. Anda bisa pakai templatenya dan Anda bisa gunakan untuk mengelola budget pembelian Anda. Di sana juga akan diajarkan sangat detail. Bahkan Anda tahu item per item yang harus dibeli. Bagaimana Pak kalau produk saya bukan item per item, tapi silih berganti?
Produk fashion contohnya, produk general merchandise juga diajarkan bagaimana caranya. Ya, sekali lagi Anda daftar dan Anda akan mendapatkan benefit yang luar biasa. Banyak sekali pelaku retail yang menggunakan strategi dan taktik yang saya sampaikan di workshop ini dan berhasil menjaga stabilitas dari penjualan yang sudah direncanakan. Ya, baik, sampai kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Anda bisa mengikuti Retail Zoom S yang tayang setiap hari Senin pukul 11. Dan dari waktu ke waktu saya akan membuat juga video-video khusus untuk member. Ya, sampai kita berjumpa lagi. Salam grow and prosper.